Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Tuhan. Itu yang harus ada di dalam konsep pikiran kita. Supaya kita bisa melihat dengan benar jalan hidup kita. Kita enggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Introspeksi diri itu penting. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku benahi, apa yang harus aku berikan kepada orang lain, supaya aku bisa menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah keluarga, meskipun sampai saat ini belum secara langsung atau bertatap muka. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Berilah hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam segala kuasa-Nya yang ajaib di tengah hidup kita. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai persekutuan bersama dengan Tuhan. Seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan untuk mengingat diri kami? Namun karena kasih-Mu yang besar, Engkau tak pernah membuang kami dari hadapan-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa menghargai kasih-Mu dan mau terus bertekun dalam iman bersama-Mu. Kiranya melalui ibadah ini, kami menikmati sukacita baru yang menguatkan komitmen kami untuk setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bermazmur. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 25, ayat 1 sampai 5.
Apabila di rumah beribadah bersama keluarga, bisa dibaca secara berbalasan. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 5. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota ini menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakan, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Kita akan masuk dalam firman, tapi sebelumnya kita menyanyikan dari Kitab Bakti 18 bait 3 dan 4. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat, tibalah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam dunia yang penuh kegelapan. Curahkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 16 yang menyatakan, saya akan membacakannya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu
apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakmu yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bacaan kita pada sore hari ini yang terambil dari kitab Filemon. Surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia masih ada di dalam penjara. Kenapa dia menuliskan surat ini kepada Filemon? Ada hal penting, yaitu surat ini merupakan permintaan khusus dari Rasul Paulus kepada Filemon. Kalau kita baca tadi, ada 3 tokoh di dalam bacaan ini. Yang pertama, yaitu Rasul Paulus yang saat itu dipenjara karena Injil Kristus. Dan yang kedua, Filemon. Filemon ini adalah tokoh penting dalam pelayanan yang ada di Kolose. Dan dia adalah majikan daripada Onesimus. Yang ketiga, Onesimus. Onesimus ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus yang dia temukan ketika dia berada di penjara. Ternyata Onesimus ini adalah budak pelarian, budak yang melarikan diri dari majikannya, yaitu Onesimus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat yang dianggap sangat-sangat penting yang diberikan, dikhususkan untuk Filemon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ketahui hukum Yunani Romawi pada saat itu tidak memihak kepada kaum budak. Mereka adalah kaum yang terendah, kaum yang terhina, kaum yang tersisihkan, kaum yang tertindas, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup mati mereka tergantung daripada majikannya. Apalagi kalau dia sudah melakukan kesalahan. Nah,
Berdasarkan inilah Rasul Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon. Kalau kita lihat dengan berbagai pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa yang dapat kita simak dari ayat 8 sampai dengan ayat yang 14, bagaimana cara Rasul Paulus yang patut kita teladani di dalam kehidupan kita. Walaupun dia seorang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai hak, yang untuk menentukan, memilih, tetapi beliau tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki. Dan ia masih menghormati Filemon yang pada saat itu kita tahu dia adalah majikan daripada Onesimus. Jadi yang punya hak untuk menentukan adalah Filemon. Apa yang membuat Rasul Paulus melakukan ini? Kalau boleh dibilang, kira-kira begini ya, cara Rasul Paulus mengatakan, Filemon, aku tahu Onesimus itu budakmu dan kau berhak menghukum dia. Tapi jikalau engkau berkehendak, jikalau engkau mau mendengarkan apa yang menjadi pendapatku tentang Onesimus, saya hanya minta satu, saya akan kembalikan Onesimus kepadamu. Tapi jangan dihukum. Itu kira-kira pindahnya. Kenapa kok nggak boleh dihukum? Karena aku lihat Onesimus ini punya potensi untuk melayani. Dan dia bisa kau pakai untuk membantu pelayananmu di Kolose. Jadi statusnya masih tetap majikan dengan bawahannya. Tetapi bedanya sekarang, dia tidak dipekerjakan dengan semena-mena, tetapi ada tujuan yang mulia, yaitu untuk melayani Tuhan. Jadi dengan kata lain dia katakan gini, daripada Onesimus kamu hukum, lebih baik dia engkau bebaskan. Karena kalau dia engkau hukum, dia akan tetap menjadi budak. Kalau dia tetap menjadi budak, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tetapi, jikalau engkau mau mendengarkan kataku, Onesimus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kira-kira percakapan antara Filemon dengan Rasul Paulus. Tujuan yang sangat-sangat mulia. Dan untuk itu, Rasul Paulus tidak gegabah. Dia masih minta persetujuan dari Filemon. Di ayat yang 11 dikatakan, dulu dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu dan bagiku. Maka judul renungan kita pada sore hari ini mengatakan, terimalah dia sebagai saudaramu dalam Tuhan. Pertanyaannya yang sekarang, bisakah kita melakukan permintaan Paulus kalau kita sebagai Filemon mengampuni, memaafkan pada orang yang jelas-jelas sudah berbuat jahat kepada kita? Pikir-pikir dulu ya. Udah mencoreng nama baik,
menindas harkat, harga diri, kok enak. Kok mudah sekali memaafkan. Tunggu dulu. Udah nilep, begitu banyak uangku. Masa aku harus memaafkan? Memang sulit. Memang sulit saudara-saudara. Untuk memaafkan, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi marilah kita belajar untuk berbesar hati, membuka hati, memberikan peluang kepada orang yang sudah menjahati kita untuk bisa menjadi lebih baik daripada kita menghukum. Kenapa kita harus selalu mengingat dan mengingat kesalahan atau dosa daripada orang itu? Itu justru membuat diri kita makin sakit, ngenes, nggak ada bahagia. Tapi kalau kita dengan penuh sukacita mau memaafkan, maka ada damai sejahtera. Plong, udah nggak ada impian-impian atau bayangan-bayangan orang tersebut. Yang kedua, belajar dari kisah Filemon dan Onesimus. Bisakah kita membangun relasi atau hubungan dengan sesama berdasarkan kasih persaudaraan? Bayangkan, Filemon sebagai majikan, Onesimus sebagai budak, lalu disuruh membangun hubungan untuk disejajarkan. Enggak level. Masih banyak kan orang yang seperti itu. Bahkan di dalam kehidupan bergereja masih ada contoh presbiter. Sebagai KMJ merasa punya kekuasaan, dia berhak menentukan apa yang dia inginkan, memutuskan apa yang dia mau, tanpa minta persetujuan orang jemaat ataupun para presbiter yang lain. Masih ada juga penatua yang merasa jabatannya lebih tinggi daripada diakon. Padahal di hadapan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, karena di sini dikatakan terimalah dia sebagai saudaramu dalam Tuhan. Artinya di dalam pelayanan. Tidak ada status, derajat. Semuanya sama. Sama. Nah, dari dua pertanyaan tadi, jawabannya semuanya tergantung daripada kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan mewujudkan kasih Kristus, bukan hanya di bibir, tetapi dengan tindakan nyata. Dikatakan tadi kasih persaudaraan. Bapak Ibu tentu masih ingat dan dengan jelas lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih siapa? Kasih Tuhan. Di dalam syair ini ada kata pasti. Pasti lemah lembut. Artinya Tuhan itu tidak pernah memaksakan. Tuhan itu hanya
memberikan arahan, menuntun, mengingatkan, mendidik. Pasti memaafkan. Oleh sebab itu, jangan kita ragu untuk mengakui kesalahan, keterbatasan, ketidakberdayaan kita. Tuhan itu pasti akan melengkapi kalau kita betul-betul mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memanggil kita, jangan pernah ragu-ragu. Yang ketiga, pasti murah hati. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada semua orang tanpa pandang status, warna kulit, tua, muda, anak-anak, semuanya menerima kasih kemurahan dari Tuhan. Kasih yang bagaimana? Yaitu kasih yang sudah dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa manusia supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Dengan penuh sukacita untuk semua Tuhan melakukannya. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan mau menyambut kita dengan penuh kasih sayang sebagai anak-anaknya. Wow, keren. Renungkanlah. Kalau Allah mau mengampuni kita, mengapa sulit sekali bagi kita untuk mengampuni sesama? Ngaca dong. Lihat diri kita. Kita ini sebetulnya sama-sama orang yang berdosa. Kita belum tentu lebih baik dari orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Tuhan. Itu yang harus ada di dalam konsep pikiran kita. Supaya kita bisa melihat dengan benar jalan hidup kita. Kita enggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Introspeksi diri itu penting. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku benahi, apa yang harus aku berikan kepada orang lain, supaya aku bisa menjadi berkat. Itu lebih baik. Kalau Allah mengasihi semua orang, kenapa kita belum bisa mengasihi sesama kita? Orang itu lebih suka komen atau menilai seseorang itu justru bukan yang baik. Yang dicari-cari itu justru yang jelek. Itu yang sering jadi pembicaraan yang bisa membuat hot. Misalkan, saya ingin jadi pemandu lagu. Oke, silakan. Tapi baru dia masuk karena si guru ini tahu kalau suaranya itu fales, cempreng. Ya. Dia sudah bilang, "Stop. Mau apa?" "Saya mau latihan." Udah, keluar dulu.
Lalu kapan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berani tampil? Jemaat juga seperti itu biasanya kalau menilai. Suaranya cempreng ngono kok nyanyi. Padahal belum tentu suaranya dia lebih baik dari yang cempreng tadi. Terus apa maksudnya dengan ya ini tadi mengasihi sesama manusia? Mengasihi sesama manusia itu berarti kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain bukan hanya secara materi. Banyak. Dengan mendukung doa, dengan talenta. Kita harus bisa berbagi dengan mereka supaya makin banyak orang yang makin pinter. Kepinterannya itu jangan disimpan sendiri, tapi dibagikan dengan orang lain. Tapi yang banyak justru yang suaranya bagus-bagus, apa ya bilangnya? Bilang jual mahal nanti kok katanya, ini kita cerita bukan di GPIB Pelangi Kasih ya. Kita cerita di sono yang lain. Sebetulnya dia pantas melayani Tuhan dengan potensi ya, yang sudah dia miliki. Harusnya dikembangkan untuk menjadi lebih berguna, bermanfaat dalam melayani Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh sebetulnya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bisa menilai, bisa memberikan gambaran-gambaran, bisa memberikan contoh-contoh apa yang kira-kira bisa saya berikan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk karena kuat gagah kita, tapi untuk Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan itu, yang ada dalam pikiran kita, semuanya kulakukan hanya untuk Tuhan. Tuhan tidak menilai seberapa banyak yang dapat kita lakukan, tetapi hati dari kita masing-masing ketika kita melakukan pelayanan, Tuhan tahu. Ini dengan sungguh-sungguh, atau dengan setengah-setengah, atau sekali mungkin juga dengan asal-asalan. Tuhan bisa menilai. Oleh sebab itu, ingatlah saudara-saudaraku, waktu kita itu terbatas. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengasihi siapapun yang telah menyakiti kita dengan jalan mengampuni, mendoakan, menerima apa adanya. Matius 7 ayat 1 dan 2 mengatakan, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ingat itu. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkehendak. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar bagi kehidupan orang yang beriman. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, terimalah mereka semua sebagai saudaramu dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat
249 bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikat tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat, tibalah waktunya kita akan menaikkan syafaat kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, firman-Mu adalah roti kehidupan bagi hidupku dan terang bagi jalan kehidupanku. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih jikalau pada sore hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa di hadapan Tuhan kami adalah sama. Oleh sebab itu di dalam setiap pelayanan kami, nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Jangan merasa diri kami lebih daripada yang lain. Ajarlah kepada kami untuk boleh melihat segala sesuatu justru dari sudut pandang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Biarlah firman ini boleh menuntun kehidupan kami untuk menjadi lebih baik, sehingga kami dapat melakukannya bukan hanya dengan mendengar, tetapi menuntaskan, mewujudkan firman ini di dalam perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami juga mau menaikkan syafaat kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh karena sakit. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah Tuhan Engkau akan melawat mereka dan memberkati mereka, memulihkan mereka, memberikan ketekunan, kesabaran bagi yang merawat, sehingga mereka merasakan bahwa kasih Tuhan tetap ada walaupun mereka dalam kondisi sakit. Kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang hidup di dalam pergumulan. Biarlah Tuhan Engkau yang lebih mengetahui pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Oleh sebab itu berikan kepada mereka solusi yang terbaik. Tunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Berikan kepada mereka kekuatan iman untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan. Dengan keyakinan penuh, tidak ada masalah atau pergumulan yang tidak dapat diselesaikan kalau kita mengandalkan Tuhan untuk penyelesaian pergumulan itu. Jikalau mereka dalam kondisi karena perekonomian, karena perbuatan yang tidak berkenan, karena tingkah laku yang sudah menyalahi jalan Tuhan,
Kembalikan mereka Tuhan ke jalan yang benar. Tolong mereka Tuhan. Tunjukkan arah langkah mereka supaya mereka bisa berjalan di jalan yang Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau menyerahkan saat ini kami masih terus bergumul dalam penanganan virus corona. Karena proses penanganan COVID-19 sampai saat ini masih terus diusahakan. Biar Tuhan berkati, campur tangan sehingga memperoleh apa yang menjadi keinginan bagi bangsa dan negara kami. Bahkan di seluruh muka bumi ini. Supaya COVID-19 dapat ditangani dengan baik dan benar. Dengan campur tangan Tuhan, kami percaya segala usaha kami untuk menuju ke sana dapat diselesaikan dengan baik. Itulah harapan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga boleh menaikkan ungkapan syukur jikalau pada sore hari ini kami semua bisa menyelesaikan tugas kami masing-masing, khususnya di dalam pelayanan pada sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, baik selaku pelayan firman, liturgos, kameramen, organis, pemandu lagu, biarlah semuanya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah kepada kami untuk makin baik, makin lebih cinta untuk melayani Tuhan. Karena semuanya kami lakukan bukan untuk mencari muka, bukan untuk kuat gagah kami, bukan hanya untuk tugas pelayanan kami secara rutin, tetapi karena kami betul-betul rindu melayani Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk melayani. Dan kami juga berterima kasih diberikan kepercayaan seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan
asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan di langit dan di bumi. Dalam kasih-Mu, Engkau selalu memberkati hidup kami. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudara, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Marilah kita memberi diri dan hidup kita sebagai sarana untuk melayani Tuhan senantiasa. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat sore, ibadah selesai.